Tujuannya jelas seperti tadi ya, sama dengan eh, gagasan bahwa karena bangsa itu dimerdekakan, Oke. maka dia mengambil sikap membangun ketakwaan kepada Tuhan. Alef Bet Gimel, kalau bahasa Arab mungkin Alef Bata ya, ini Alef Iya. Bet Gimel He Waw Zayin, itu ABCD-nya. Oke. Tuhan itu ditulis YHWH Oke. dan nggak ada satu orang pun yang tahu mengucapkannya. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita akan membahas tema terkait dengan mengenal 10 perintah Allah dalam Alkitab. Nah, seperti biasa Pak Martin, mulai dari dasarnya dulu ya. Bagaimana kemudian awal munculnya ada 10 perintah Allah ini, Pak Martin? Ya, menarik sekali saudara-saudara bahwa 10 perintah Allah itu antara lain dimulai dengan perkataan Akulah Tuhan Allahmu, ya, tidak ada Allah lain selain aku. Dan sama saja rupanya dengan prinsip Islam, la ilaha illallah, ya, asyhadu anna, saya bersaksi. Kita juga mempersaksikan tidak ada Allah lain ya selain aku, jangan buat patung sebagai menggantikanku. Yap. Dan dalam perkataan Yesus juga sama, kasihlah Allahmu ya dengan segenap dirimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ini satu prinsip penting, walaupun ini prinsip pertama, ada 10 ya. Oke. Jadi prinsip pertama saja sudah mulai dengan satu sikap bersama-sama ya, antar agama. Nah, asal muasalnya tentu secara historis ya, kita bisa mendekati karena moderator kita ini ahli sejarah, harus historis juga. Jadi jangan belum dapat dari langit 2 loh batu gitu ya. Tampaknya Musa ya, yang juga ada dalam agama Muslim, tokoh ini kita tahu membawa satu bangsa yang dulu dibudak di Mesir ya, dan dalam perjalanan sampai ke Sinai dia diminta untuk naik ke gunung ya, lalu dia bertemu dengan Tuhan, mungkin bertemu dalam doanya, dalam imannya ya. Dan setelah dia bertemu, dia diberi 10 perintah dengan 2 loh batu ya. Tapi menurut saya itu simbolik saja. Tapi yang terjadi adalah dia akhirnya bisa merenungkan bahwa untuk sebuah bangsa ini betul-betul solid. Tapi tidak hanya solid, tapi juga bisa mengasihi Allah yang memberi kemerdekaan dari perbudakan, tapi juga bisa sebagai bangsa yang bersama-sama memasuki tanah terjanji, mereka sebutnya tanah Kanaan. Maka dibutuhkan prinsip-prinsip dasar ya. Kalau boleh kita katakan itu Dekasila. Kalau kita Indonesia punya Pancasila ya, 5, maka ini adalah 10 sila, 10 prinsip yang kiranya menjadi dasar nilai kebenaran sebuah katakanlah agama, sebuah bangsa Yahudi ya, agama Yudaisme, untuk bisa konsisten, bertahan dan berkembang sebagai bangsa yang solid. Kayaknya itu asal muasal. Oke. Nah tentu pasti ada tiap butir-butir itu kan memiliki tujuan-tujuan tertentu juga ya. Betul. Ya, Pak Martin ya. Ini mungkin dalam Alkitab ini 10 mungkin saya sebutkan terlebih dahulu. Ya, wah silakan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kemudian ada jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi ya. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamu. Nanti kita akan kupas satu persatu, tapi secara general apa tujuan dari 10 perintah Allah ini, Pak Martin? Tujuannya jelas seperti tadi ya, sama dengan gagasan bahwa
karena bangsa itu dimerdekakan, Oke. maka dia mengambil sikap membangun ketakwaan kepada Tuhan, Oke. ya, sebagai ucapan syukurnya, dan itu perintah nomor 1 sampai nomor 4. Gitu. Oke. Jadi jangan buat Allah lain, ya, akulah Tuhan Allahmu, ya, sama seperti Muslim juga, ya. Ya. Hanya ada satu, tauhid atau monoteisme, itu perintahnya yang pertama. Karena aku yang membebaskanmu, maka jangan juga kau menyebut namaku dengan sembarangan, ya. Oke. Mungkin pakai bahasa Inggris bagus sekali tuh, do not swear. Oke. Jangan, kan kadang-kadang orang dikit-dikit demi nama Tuhan, demi nama Tuhan, gitu ya. Padahal Iya. sebenarnya dia jujur atau enggak? Jujur aja, nggak usah bawa-bawa nama Tuhan dong kalau kamu mau bilang aku jujur, kan gitu. Oke. Masuknya malah memainkan takutnya ya. Betul. Oke. Menciptakan sesuatu yang seperti mau menutupi, padahal sebenarnya kamu jujur atau enggak sih, Oke. gitu ya. Kenapa harus bawa-bawa nama Tuhan, kan gitu. Oke. Kita juga sering kan dikit-dikit bawa nama Tuhan, padahal sebenarnya pengennya lain gitu. Jadi kita dibatasi untuk pakailah nama itu dengan hormat, Oke. karena dia telah membawamu. Tapi juga yang keempat, menurut saya ini perintah yang paling menarik ini, Oke. Mas Sultan, bahwa dikatakan berhari sabatlah. Artinya apa? Berilah waktumu untuk beristirahat, agar dengan waktumu beristirahat kau bisa lebih mengambil waktu memuji Tuhan, ya, Oke. sembahyang, berdoa, ya. Jadi jangan semua waktu kau pakai untuk dirimu, tapi ambillah waktumu berhari sabat, maksudnya berhari istirahat, ya. Jadi untuk Tuhan mesti ada ketakwaanmu seperti tadi itu, tapi juga untuk sesamamu. Terutama sesamamu yang paling penting yaitu hormati orang tuamu. Yap. Saya kira di semua agama pasti penting ini, ya. Lalu janganlah kau mencuri, janganlah kau berzina, janganlah kau membunuh, janganlah kau berbohong, janganlah kau hoax. Yap. Cocok sekarang itu. Iya, iya, iya. Jangan bersaksi dusta, jangan berhoax. Jangan prank, ya, jangan Iya, prank. iya. Itu jadi konten-konten hari ini tuh ya, Oh, banyak yang hoax, banyak yang. Jangan berlebih-lebihan. Oke. Dan terutama yang ke-10 itu, jangan kamu menginginkan milik orang lain. Jadi agama Islam, Kristen menghormati hak milik, ya. Jadi berbeda dengan komunisme yang menghilangkan hak milik, ya. Tapi agama-agama di dunia kita percaya menghormati hak milik, karena milik juga penting, ya. Jadi katanya seseorang itu bermartabat kalau dia punya uang yang cukup, kan, ya. Oke. Jangan dia sampai terhina hanya untuk makan pun nggak bisa. Jadi itu juga perintah Tuhan, kita percaya bahwa seseorang mesti mempunyai hak milik dan hormati hak milik orang lain. Itulah kira-kira. Kepemilikan juga bagian dari hak setiap individu gitu kira-kira Betul, ya. itu apa ya, bagian dari deklarasi human rights, ya, hak asasi manusia. Oke. Artinya memang ini semacam serangkaian tata nilai yang memang wajib dilakukan umat Kristiani secara spesifik ya. Ya, tata nilai yang mendasari Oke. kehidupan Kristiani, yang menjadi value-nya. Oke. Ya, soal melaksanakan tentu dia harus menemukan, katakanlah situasinya juga, ya. Yap. Sama seperti Pancasila. Yap. Itu tata nilai kita kalau mau jadi bangsa. Oke. Ini tata nilai kalau mau menjadi katakanlah orang Kristen yang jelas gitu. Oke. Nah, kita akan sisir dan bahas satu-satu, Pak luar Martin, biasa ya, ini. secara general maupun substantif. Tapi tentu di segmen berikutnya kita akan mulai pembahasannya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pak Martin, Ya. Mungkin di hampir setiap agama itu poin pertama yang diperintahkan itu semacam komitmen yang diciptakan terhadap pencipta. Apakah Betul. poinnya sama nih dengan dari 10 perintah Allah ini? Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya. Bagaimana kira-kira, Pak Martin? Jadi memakai istilah Arab barangkali, makhluk itu memang kiranya betul-betul menyandarkan diri pada Khaliknya, Yap. kan gitu ya. Karena bukan hanya diciptakan, tapi akulah Tuhan Allahmu yang juga membebaskanmu, ya, dari perbudakan, sehingga itu kamu lihat. Jadi itu tidak hanya klaim
aku ini loh Tuhanmu, bukan hanya klaim, tapi kau lihatlah, kau telah merdeka dari perbudakan Firaun ya. Itu juga dalam Quran ya, Bani Israel dari Firaun. Dan aku itu katanya ya, nyata pekerjaanku. Kalau begitu jangan kamu langsung masuk kedua kita ya. Jangan kamu percaya pada ilah-ilah lain. Jangan kamu mencari berhala ya. Nah, dengan berhala atau dengan ilah-ilah lain kan transaksional. Artinya begini, kepada dukun kita memberi kambing gitu supaya dapat kerbau, kira-kira gitu kan. Nah, kepada Tuhan nggak boleh begitu. Kamu pertama-tama percaya, trust, percayakan aku. Jangan kamu kira aku ini berhala-berhala yang kamu bisa negosiasi-negosiasi, gitu ya. Enggak, kalau aku memberkatimu, aku memberkatimu. Kalau aku mengasihimu, aku mengasihimu. Kalau kau memang pada waktunya sudah kuberi, kau akan kuberi. Nah, itulah arti perintah 1 dan perintah 2 ya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada yang menyerupai apapun ya. Karena aku ini beda dengan yang kau kira bisa kau bujuk-bujuk dengan sekadar sesembahan, sekadar sesajenan, seolah-olah aku akan begitu. Enggak, aku kalau murah hati. Karena aku berdaulat ya. Itulah arti tauhid juga sebenarnya. Tapi ini berarti poin pertama dan kedua, kalau di Islam mungkin syahadat, mungkin di agama-agama lain juga memiliki caranya sendiri, semacam administrasi agama yang nomor 1 ini pasti ini gitu ya. Ya. Kalau dalam agama Yahudi mereka sebut bukan syahadat tapi shema. Sama lah, shema artinya dengarlah. Dengarlah prinsip ini. Kalau dalam Kristen perintah yang utama. Perintah utama. Jadi kurang lebih sama sebenarnya. Istilahnya aja beda. Itu apa? Semacam memang panduan kah atau memang aturan main dari setiap agama yang mengharuskan ya komitmen menjadi hamba dulu, atau memang seperti apa nih kalau kita bisa maknai? Agak mendalam, pakai bahasa, karena kita ini moderator kita ini ahli filsafat. Ini ontologi gitu. Jadi hakikatnya akulah yang menjadikan sehingga kamu bergantung padaku, dan jangan kamu kira sesembahan-sesembahanmu yang lain itu akan memenuhi keinginanmu, dan akulah, kata Tuhan gitu ya, yang menjadi dasar semua ini, yang menciptakan ya, dan yang menjadi dasar hidupmu gitu. Jadi lebih katakanlah hakiki ontologisnya. Gitu. Nah, ini udah masuk wilayah filsafat, ada ontologi, epistemologi, aksiologi, tapi baru di spill sedikit aja, lama-lama bisa jauh nih nanti diskusinya. Ini luar biasa ini. Gitu. Berikutnya terkait dengan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Mengapa penyebutan yang sembarang ini bahkan masuk ke dalam 10 perintah ini, Pak Martin? Nah, ini memang agak khas. Jadi 10 perintah atau 10 titah ini pertama kali ditulis di Alkitab orang Ibrani, orang Yahudi gitu ya. Dan mereka di satu pihak punya penamaan nama Tuhan yang rahasia. Jadi dalam Alkitab berbahasa Ibrani, mirip dengan bahasa Arab, ya, nulisnya dari kanan ke kiri gitu. Ya. Alef, Bet, Gimel, kalau bahasa Arab mungkin Alef Bata ya, ini Alef, Bet, Gimel, He, Waw, Zayin, itu ABCD-nya. Tuhan itu ditulis YHWH. Dan nggak ada satu orang pun yang tahu mengucapkannya. Bahkan orang Israel nggak berani mengucapkan YHWH. Jadi begitu ada tulisan YHWH, sebutnya jadi Elohim, jadi Adonai. Artinya yang nama yang kuhormati. Jadi mereka nggak berani menyebut nama itu. Ya, karena nama itu berkuasa kira-kira. Jadi itu salah satu alasan mengapa penyebutan nama Allah itu, nama Tuhan itu tidak boleh sembarangan. Ya? Karena nama itu berkuasa. Tapi yang kedua juga memang dia bermaksud agar kamu jangan seenaknya dong mengklaim nama Tuhan, gitu ya. Kamu mau mau melamar orang, kamu bilang, wah Tuhan memintaku menjadikan kau istriku gitu ya. Udah deh kalau kamu suka. Jangan pakai Tuhan gitu ya. Sering kan, demi nama Tuhan saya nggak mencuri gitu. Gak usah dong, kalau kau nggak mencuri bilang aja saya nggak mencuri.
Nggak, mana buktinya? Selesai kan, nggak usah ditambahkan sesuatu yang ilahi. Padahal sebenarnya ini masalah manusiawimu aja gitu. Jadi itu antara lain pesannya, jangan sembarangan. Itu pesan yang ketiga. Lebih jauh lagi mungkin jangan merasa benar atas apa yang diyakini gitu. Karena kan nanti apa yang dia yakini benar kemudian justru keluar menyalah-nyalahkan orang lain, Pakai nama Tuhan. Pakai nama Tuhan. Betul, itu betul-betul sama sekali tidak benar jadinya ya. Ya. Dan juga mungkin kalau bisa ditambahkan, jangan kamu kira ada yang mutlak yang bisa datang dari dirimu. Gimana Ya? tuh maksud konsep itu, Pak? Ya kan kalau Tuhan itu kan pasti mutlak gitu ya. Oke. Kematian kita ditentukan Tuhan. Nah itu bisa kita katakan benar kan ya. Oke. Tapi jangan kita bilang, demi Tuhan aku tahu kapan kau akan mati. Gak boleh dong ya. Oh. Jadi nggak ada yang mutlak juga dari kita. Jadi kita harus belajar rendah diri lah. Oke. Rendah hati maksudnya dalam hal-hal seperti ini. Oke. Jadi menjaga sakralitasnya, menjaga kehormatannya itu penting untuk kita tidak main-main dan sembarang mengucapkan kalimat-kalimat yang seolah-olah mengklaim ya kita kayak sales Tuhan gitu ya. Nah, betul. Mungkin ini dekat juga dengan prinsip Islam bahwa zatnya itu kamu nggak tahu. Ya. Kamu hanya bisa bertakwa pada Dia. Zatnya itu kamu nggak bisa katakan, oh aku tahu, nggak bisa. Luar biasa. Nah, yang keempat ini terkait ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat yang tadi sempat disinggung. Mengapa kemudian ini menjadi penting? Nah itu, agar pada Tuhan yang kau hormati, yang menciptakan, yang menjadi penyebab ya kehidupan ini, kau mengambil waktu untuk bersyukur. Oke. Makanya ada kalau orang Yahudi hari Sabtu, itu hari Sabat, kalau orang Kristen hari Minggu. Oke. Istirahatlah, pergilah ke gereja, berdoa. Jadi ini menjadi rangkaian ibadah. Beribadahlah, kurang lebih seperti itu. Tapi dalam konteks Yahudi malah lebih detail. Nggak boleh jalan lebih dari sekian kilometer, nggak boleh masak. Malah dalam Yahudi tertentu nggak boleh siaran di TV, karena itu Sabat. Artinya memang mengharuskan istirahat atau bagaimana, Bang? Hampir-hampir seperti nyepi Hindu. Oke. Nyepilah kamu, hampir-hampir, walaupun karena kehidupan sehari-hari orang Yahudi atau orang Kristen ya harus juga menikmati dengan nonton TV ya. Tapi intinya beribadah. Kalau di daerah-daerah ada tradisi makan bersama, gitu ya. Jadi apa yang udah kamu usahakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nikmatilah, entah hari Sabtu, entah hari Minggu. Jangan hari Minggu juga dagang gitu. Makanya di luar negeri ya. Nah ini menarik juga ini Pak Rifandi. Di luar negeri kalau hari Minggu itu semua toko tutup. Dan hanya bisa orang belanja hari Sabtu diperpanjang. Bahkan dulu hari Sabtu pun toko tutup, hanya hari Jumat diperpanjang sehingga untuk 2 hari Jumat Sabtu istirahat. Belanjanya Jumat. Nah, tapi ada yang mengatakan begini ya. Dengan seluruh kehidupan kita ini, ada 10 perintah Tuhan. Ini menurut ahli yang sekuler ya. Tampaknya orang apalagi udah semangatnya kapitalisme, mengambil uang sebanyak-banyaknya. Tampaknya di Amerika walaupun itu kapitalistik, mereka kalau hari Minggu nggak kerja. Jadi syukur ada perintah beristirahat. Kalau enggak kita bisa bayangkan bagaimana tamaknya. Iya betul. Apalagi ada semacam pemahaman etos bekerja yang etos Protestan kalau nggak salah ya. Iya itu menurut Weber. Iya Maximilian Weber. Justru dalam hal ini orang Protestan juga orang agama lain ya harus berani memutuskan aku mesti punya hari istirahat. Makanya kan luar biasa sekali hari-hari puasa lalu nanti 1 Syawal orang kan mudik. Sebenarnya kata mudik itu juga berarti dia mau beristirahat loh. Artinya dia mau memasuki suasana baru, ya silaturahim, berbagi. Itulah arti kamu harus tahu berhenti agar kamu bisa bersyukur dan menikmati hidupmu. Jadi message-nya mungkin mirip-mirip juga ya. Mirip-mirip sekali. Oke. Jadi ada irisan-irisan tertentu yang pesannya sama ya, kembali ke keluarga, mensucikan diri, beristirahat dan lain sebagainya. Nah ini ya dari yang ke-5 sampai yang ke-10 nih
sangat amat relate dengan kehidupan sehari-hari. 1/4 tadi untuk Tuhan, 5/10 untuk kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Pak Martin. Tadi kita sudah membahas terkait dengan 10 titah Allah dalam Alkitab, yang 1-4 itu lebih kepada arahnya ke dalam, ya, pada sifatnya keimanan. Lalu kemudian ini yang berikutnya ini sangat amat relate, ya, relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke dalam titah yang kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apa maksudnya nih Pak Martin? Ya, ini memang perintah yang unik ya. Artinya kita harus dekat dengan orang-orang yang memelihara hidup kita dari lahir, ya. Dan itu berarti kita menghormatinya dan kita bersyukur bahwa Tuhan, ya, menaruh orang tua kita untuk kehidupan kita. Jadi hormat kita pertama-tama karena kita dekat, tapi juga hormat kita karena kita dipeliharanya. Ya. Dan semakin kita hormat dengan orang tua kita, mungkin ini masalah psikologi dan juga masalah kejiwaan, bahwa kualitas hidup kita lebih panjang juga, kan gitu ya, agar panjang umurmu. Ini satu-satunya perintah yang memakai kalimat sebab akibat, ya. Oke, ada hukum kausalitas di sana. Nah, ini satu-satunya dengan istilah kasualitas. Wah, ini istilah filsafat lagi nih, ya. Jadi misalnya perintah yang lain, jangan mencuri, supaya gitu enggak. Kamu hormat, dekatlah pada orang yang memberimu hidup, tapi juga bersyukurlah bahwa kehidupan kau dapatkan pertama-tama dari rahim ibumu, ya, dari bapakmu. Dan dengan itu kehidupan kau pelihara agar dengan kau menghormati, kau juga akan dikasihi panjang, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang seperti mau mengatakan itu awal kehidupan berlangsung dengan baik sebagai orang beragama di keluargamu yang saling menghormati dan saling menghidupi. Dan itu bukan hanya di Kristen begitu ya Pak Martin ya. Saya pernah juga narasumber dari Konghucu itu juga demikian. Ya. Orang tua itu menjadi pusat lah, betul-betul menjadi sebab akibat yang kalau di keluarganya sudah baik, pendidikan di keluarganya oke, keluar pun akan demikian. Betul. Di Islam apalagi begitu luar biasa ajaran untuk menghormati orang tua, dan memang ini semacam keharusan, bahkan orang yang gak beragama pun itu wajib juga memuliakan orang tua, kan gitu ya. Saya mau bertanya nih sekarang. Gimana? Apakah dalam tradisi Muslim ketika selesai bulan Ramadan, dia kan sungkem ya? Betul. Nah, apakah itu ekspresi juga menghormati ya? Betul. Bahkan di beberapa pernikahan misalkan itu kan ada juga adatnya, adat istiadatnya, kita sungkeman juga, mencuci kaki ibu kita. Mencuci kaki sampai begitu ya? Ya, betul. Nah itu apakah sama itu energinya dengan yang tadi kita bahas, bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya umurmu bisa panjang? Itu betul. Dan agama Yahudi terutama ya, dekat sekali dengan vitalitas kehidupan. Jadi kehidupan itu harus vital, dan itu mulai dari kehidupan keluargamu yang memberimu makanan, asupan gizi, susu, agar kau merasakan the life itself gitu. Ya. Bagi orang Yahudi sebenarnya nggak terlalu membayangkan urusannya neraka surga loh mereka. Orang Yahudi itu lebih mengatakan hidupmu yang bermutu ini sudah surgawi sebenarnya. Makanya katanya orang Yahudi itu jago juga kalau membuat hidupnya senang ya, orang kaya-kaya kan gitu ya. Karena serius banget hidup yang bermutu ini. Mulai dari mutu keluargamu, hormat, dan kau akan mendapat jadi bukan transaksional kita baik ke orang tua karena kita mau surga, justru karena kita baik orang tua karena memang dia memberikan kehidupan gitu. Dan membuat kehidupan kita vital dan sungguh-sungguh baik adanya. Betul, di situ poinnya. Oke. Poin berikutnya terkait dengan jangan membunuh. Ini kan memang ya bahkan di RKUHP kita aja di Indonesia juga melarang gitu ya. Hukum kita melarang, di agama pun melarang. Nah,
bagaimana kemudian sampai dicantumkan jangan membunuh? Dan ini memang prinsip agama ya, dan juga dalam Islam ya kita tahu Nabi Muhammad juga menghadapi zaman jahiliyah Betul. yang orang gampang sekali membunuh anaknya kalau ketahuan perempuan kan gitu. Betul sekali. Justru jangan katanya. Betul. Sama orang Yahudi, orang Kristen juga mengatakan kehidupan yang baik apapun jenis kelaminnya, sekalipun dia defabel, ya, sekalipun dia istilah kasarnya itu berkekurangan, berkebutuhan khusus lah ya sekarang ya, jangan kau anggap dia tidak manusia, jangan membunuh. Ya. Oke. Dan itu menjadi satu prinsip yang penting sekali dan menurut saya kita juga harus sekarang mengembangkan nih, jangan membunuh ini, agar kita, tapi agak sulit mendiskusikannya, artinya sulit menemukan yang tepat, agar kita juga mengurangi membuat binatang menderita. Makanya ada kelompok agama-agama Hindu ataupun orang-orang Asia Timur vegetarian kan? Yes. Karena menurut mereka itu juga membunuh loh. Nah makanya cara-cara orang sekarang katakanlah di rumah jagal gitu ya, adalah dengan mempingsankan dulu. Ya makanya orang Islam juga kan hormat sekali ya ketika melakukan kurban ya. Yap. Agar jangan membunuh, tapi juga kita bisa tambahkan jangan mendatangkan penderitaan terlalu besar bagi binatang, karena binatang bisa menderita rupanya. Yap. Ini memang mungkin tidak ada keterangan jangan membunuh manusia, maka dari itu kita juga patut ya supaya nggak bunuh binatang juga Ya, gitu dengan ya, sembarangan gitu ya. Tapi apakah ini memang ada kaitannya dengan evaluasi situasi pada saat itu yang mungkin masih marak peperangan? Ya saya kira ya dia menjadi satu evaluasi atas orang gampangnya melenyapkan nyawa, karena agama itu datang untuk keselamatan hidup. Tapi juga kedua kiranya ini pakai istilah filsafat lagi nih boleh ya, Immanuel Kant, imperatif kategorial. Maksudnya dimanapun kau berada, dalam suasana apapun jangan membunuh, kan gitu ya. Baru kita bisa lanjutkan dengan mengatakan makhluk hidup ternyata tidak hanya manusia. Janganlah bunuh makhluk hidup itu. Kalaupun kau terpaksa untuk kehidupanmu makan ikan, bagaimana agar jangan menderita kematian. Tidak merusak ekosistemnya. Apalagi betul. Oke. Dan juga bisa dikembangkan juga nih sebetulnya Pak Martin. Mungkin kalau dalam kehidupan nyata ini kan kita punya kesempatan hidup sekali, mati sekali. Tapi dalam dunia maya kan kita bisa dibunuh berkali-kali dengan komentar-komentar itu juga tajam. karakter assassination. Nah, itu dia. Pembunuhan karakter itu juga kita harus betul. Jadi menarik sekali Mas Rifandi. Ini kan bahasa dengan kalimat negatif, jangan. Iya. Kita harus juga membuatnya kalimat positif. Kalau jangan membunuh, apa yang boleh dong? Peliharalah kehidupan, jagalah sesamamu, hormatilah karakter orang lain. Nah, itu menjadi sisi positif dari bahasa negatif yang tegas ini. Oke. Poin ketujuhnya terkait dengan jangan berzina. Nah, ini kita masuk dalam hubungan keintiman antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, di situ kiranya jangan berlangsung kekerasan. Yang mengakibatkan ada yang cedera, tapi kiranya berlangsung hormat pada istri atau suami, dan hindarilah hal-hal yang bersifat melanggar tatanan dalam kehidupan keintimanmu. Karena ini kan memang menjadi perjalanan peradaban manusia ya, ketika dulu perempuan mungkin dianggap sebagai properti yang tidak ada haknya, tidak ada batas kemanusiaannya, yang hanya dianggap benda budak gitu yang tidak manusia. Mungkin disinilah kemudian poinnya jangan berzina ini. Iya. Hormati dia individu, jangan lakukan kekerasan dalam relasi yang intim itu, dan pada akhirnya menurut aku ini luar biasa sekali, dan saya kira Islam juga dengan sadar menegaskan ada prinsip pembagian waris itu ya, bahwa dalam hubungan keluarga jangan kau anggap karena dia istrimu kau bisa apakan saja. Betul. Hormatilah dia, dan di situ menurut saya kekuatan prinsip yang satu. Pada saat dalam pernikahan diatur bagaimana kewajibannya, dan kalaupun terjadi perceraian pun diatur bagaimana hak-hak warisnya dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali. Masuk ke dalam jangan mencuri. Nah di situ memang jangan mencuri itu sebenarnya ini mengandaikan sesuatu yang panjang dan luas, dalam arti begini, bahwa
Adam dan Hawa bekerja. Oke. Ya, jadi maksudnya manusia itu harus bekerja. Oke. Dengan manusia bekerja, manusia itu mendapatkan upah, mendapatkan miliknya. Jadi hormatilah pekerjaan manusia yang ada atau yang kelihatan dalam uang ataupun hartanya itu. Dengan kau menghormati, jangan kau ambil, jangan kau curi, karena kau juga berkesempatan memiliki, tapi dengan bekerja. Jadi kayaknya itu prinsipnya, dia mau mengatakan hormatilah jerih manusia ini. Jangan kamu hanya tinggal ambil saja, berjerih dong. Bahkan menurut saya dengan kita berjerih kita lebih tahu gembiranya memiliki sesuatu kan. Ya. Sesuatu yang gampang sekali diambil hampir nggak ada artinya. Ya, betul sekali. Malah Dan kita ini, ngapain gitu ya. iya. Dan memang di Indonesia ini menjadi masalah ya, ketika jangan mencuri itu dalam konteks kenegaraan kita masih bisa banyak melihat sekali ya tingkat indeks korupsi kita ya. Kalau dalam tingkat kenegaraan ini juga masih mengkhawatirkan ya. Masih mengkhawatirkan. Dan dalam tradisi agama Yahudi juga ada prinsip bahwa kalau ada orang asing yang lapar di kebunmu, dia boleh memetik untuk makanannya. Oke. Jadi sebenarnya diperhitungkan kalau dia mencuri karena dia lapar, supaya dia tidak mencuri, bolehlah dia mengambil apa saja dari kebunmu kalau dia orang asing yang lapar. Karena kalau dia tidak seperti itu dia akan mati. Iya. Oke. Jadinya kalau dia mencuri karena dia lapar, itu bukan mencuri. Itulah kira-kira. Boleh dia memetik. Kayaknya di tradisi kita juga begitu kan. Iya. Saya juga punya punya saudara gitu. Dia menanam jambu banyak sekali. Terus kenapa jambunya ditanam di pinggir gitu, nanti diambil orang. Ya supaya dia bisa makan dan dia nggak usah mencuri gitu. Iya. Kayaknya petani-petani kita rela kok kalau kita lewat gitu ya. Lagi haus, tiba-tiba ada nanas kita ambil. Kayaknya di daerah-daerah itu tidak dianggap mencuri. Kenapa? Kan kau lagi haus. Iya. Toh ini juga dari Tuhan semuanya gitu. Iya. Sangat berperik manusiaan ya. Sebenarnya. Oke. Nah, ini ada dua perintah lagi. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu dan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya dan jangan atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita akan coba bahas itu. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia, masih bersama Pak Martin. Pak Martin, ini ada dua perintah yang masih kita akan diskusikan. Yang ke-9 berarti ya, itu terkait dengan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa nih maksudnya, Pak Martin? Itu jelas ya bahwa upayakanlah kebenaran gitu ya. Okay. Dan hal-hal yang benar justru akan lebih menunjukkan bagaimana engkau berterima kasih pada kehidupan ini gitu ya. Agar dengan yang benar orang lebih menemukan nanti apa yang baik gitu ya. Dan orang akan lebih tahu selanjutnya bagaimana gitu kan. Kan banyak hal karena informasinya nggak benar, jadi kita melangkah pun salah gitu ya. Makanya kan sekarang penting sekali kita kalau mau mau berangkat, kita tahu ini mana yang macet gitu ya, mana yang ada halangan. Saya mau yang benar nih ya. Artinya dekatlah dengan apa yang nyata ya, karena yang nyata itu baik dari Tuhan. Tapi juga jangan kamu berbohong jadinya, jangan kamu dusta ya, berdusta untuk hal-hal itu, karena itu penting sekali. Dan itu juga penting agar kamu tahu keadaan hidupmu, apa yang harus kamu usahakan. Dengan kau tahu keadaan hidupmu, jangan bohongi dirimu lah gitu ya. Kau tahu, oh sekarang saya perlu lebih lagi ini, saya perlu melakukan ini lagi agar kehidupan lebih makin lama makin baik. Itu tapi kan kalau kita kontekstualisasikan hari ini, Pak Martin ya, di era post-truth ini kan kita sulit sekali memilah yang seolah benar dan salah itu masuk dalam ruang abu-abu gitu kira-kira. Nah, bagaimana kita menyiasati ini supaya
kadang-kala kan dusta pun bisa terselundup di banyak tempat lah hari ini di era teknologi. Itu bagaimana, Pak Tim? Nah di situ memang dibutuhkan satu proses memperjuangkan kebenaran. Oke. Ya. Jadi Harus diperjuangkan berarti di ya. era media ini katanya ya banyak sekali berita-berita yang berseliweran. Yap. Makanya orang masih mencari katakanlah koran yang tertulis gitu ya. Oke. Karena di situ yang benar lebih serius karena ditempuh proses redaksinya. Ya. Sementara kalau wartawan-wartawan digital kadang-kadang langsung menyiarkan karena dia langsung karena mau beritanya lebih cepat gitu ya. Yep. Tapi banyak yang miss, banyak yang salah, itu yang pertama ya. Tapi yang kedua juga yang penting sekarang ini kita jadi terlatih untuk Filter. memfilter. Yes. Makanya salah satu cara filternya begini. Kalau it's too good to be true gitu ya. To be true. Cerita ini too good to be true, terlalu hebat untuk nyata, berarti udahlah kita anggap ini bunga-bunga aja. Iya. Jadi sekarang untuk masalah bersaksi dusta, selain kita diminta untuk tahu terus terang, kita juga diminta untuk kritis gitu, untuk selektif atas semua berita. Jadi memang perintah ke-9 ini semakin kompleks di era post-truth tadi ya, di era digital, dan menarik sekali misalnya orang seperti Zuckerberg gitu ya, Zuckerberg ya. yang mengembangkan Facebook, dia sendiri katanya menggaji ratusan orang untuk menseleksi kebohongan-kebohongan. Dan bukan hanya kebohongan menurut saya sebagai prinsip perintah ke-9 ini, tapi juga ujaran kebencian. Itu luar biasa. Ujaran kebencian kan ada bohongnya. Yap. Ketika kita bilang, oh kamu ini orangnya buruk. Nah, saya nggak buruk kok. Memang saya punya keburukan, tapi jangan. Apakah harus itu angle utamanya? Nah, itu dia. Jadi dibutuhkan juga kemampuan kita untuk menolak ujaran kebencian. Oke, jadi jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terakhir di poin yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini maksudnya apa nih? Nah, ini memang istilah yang menarik sekali, mengingini ya. Mengingini, memang gitu ya di kitab ini Iya, mengingini ya. Jadi ada unsur saya mau berhasrat untuk melakukan hal-hal yang mungkin bersifat kekerasan, Yes. bersifat dominasi. Oke. Jadi ada unsur kamu kiranya menghormati, kalau dalam bahasa hukumnya habeus corpus. Jadi tubuh orang itu kamu nggak bisa apa-apakan sebenarnya, kecuali dia sepakat, ya, konsen istilahnya itu. Juga dalam percakapan sekarang kan lagi ribut itu ya, consent. Jadi jangan kau mengingini, jangan kau ingin melakukan sesuatu yang merusak hidupnya, mengganggu tubuhnya. Berilah semacam otonomi pada orang itu, pada rumahnya, pada keluarganya, bahkan pada disebut keledainya, lembunya, pada hewan-hewannya. Jangan kamu ingin lalu siksa mau ambil, tapi hormati, beri hidup, beri ruang pada mereka untuk menikmati kebebasan, dan kau juga dihormati kebebasan. Oke, jadi kira-kira itu pemahaman komprehensifnya ya, Walaupun ada unsur kamu jangan mengambil milik orang lain. Hormatilah hak milik, tapi juga hormatilah bahwa dia punya pribadi, punya tubuh yang kau nggak bisa seenaknya gitu loh melakukan keinginanmu. Oke, tentu ada irisan-irisannya dengan poin-poin sebelumnya juga Martin. Terakhir, Pak Martin, ini menjadi closing dari yang 10 tadi kita sudah bahas mengenai 10 titah atau 10 perintah Allah dalam Alkitab, bahwa gimana caranya memang dari ke-10 ini ya tentu ini menjadi wilayah keimanan atau keyakinan umat Kristiani tentu saja, tetapi dalam persoalan sosial hari ini kita bisa banyak menemukan gitu ya, dan kita bisa banyak menggunakan poin-poin ini untuk perbaikan bangsa dan kehidupan sehari-hari. Mungkin silakan diberikan closing statement-nya. Kita bisa mengatakan 10 titah Tuhan ini universal. Karena yang pertama sama juga dengan yang Islam, bahwa tidak ada ilah lain selain Allah, ya, tidak ada Tuhan lain selain aku katanya.
dan itu menjadi satu basis bahwa kehidupan ini bersumber pada Tuhan. Dan kalau begitu ambillah waktu untuk mensyukurinya. Bahkan dalam perintah keempat dikatakan ambillah waktu untuk beristirahat. Yep. Tapi jangan lupa setelah rasa syukurmu pada Tuhan, fokusmu juga kepada sesamamu dong, ya. Yaitu sesamamu yang paling dekat, hormati orang tuamu. Tapi juga hal-hal yang nanti bersifat sosial. Jangan mencuri, tapi kalau begitu apa yang kau usahakan? Berilah orang lain kesempatan untuk mendapat nikmat, supaya dia nggak mencuri, nah, gitu ya. Jangan membunuh apa yang kau usahakan. Oh, banyak sekali. Jaga kesehatanmu, ya. Berilah pelayanan kesehatan yang baik. Hati-hati di era pandemi yang akan berlalu ini, gitu ya. Dan itu semua membuat kita sadar bahwa agama memang urusan kepada Tuhan yang satu, tapi juga urusan kepada sesama yang kiranya hidupnya sejahtera, punya hak milik, jangan dicederai, tapi dapat menerima nikmat sebaik-baiknya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima Pak kasih Martin. Ilmunya Sultan banyak yang dan luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Martin dapat kita pahami dan dapat kita ambil ya sebagai panduan katakanlah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, jangan lengah, protokol kesehatan tetap ditegakkan. Dan kami pamit undur diri, tetap saksikan episode-episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Terima kasih banyak. Salam.